Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh terpenting dalam dunia pendidikan Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau dikenal sebagai Hujjatul Islam, seorang ilmuwan besar yang memberikan pengaruh mendalam dalam filsafat, tasawuf, teologi, hingga pendidikan. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, Persia, yang sekarang bernama Iran. Al-Ghazali tumbuh dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, Al-Ghazali sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Setelah ayahnya wafat, ia dan saudaranya Ahmad diasuh oleh seorang sahabat ayahnya yang seorang sufi. Hal inilah yang kemudian membentuk spiritualitas Al-Ghazali sejak dini. Perjalanan intelektual Al-Ghazali sangat panjang, dimulai dari pendidikan dasar di kota kelahirannya, Tus, kemudian melanjutkan ke Jurjan, mempelajari fikih dan ilmu bahasa Arab. Setelah itu, ia menempuh pendidikan lanjutan di Nisapur, berguru kepada ulama besar Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dan disinilah pemikiran Al-Ghazali berkembang pesat dalam bidang teologi, logika, dan filsafat. Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali diundang ke Madrasah Nizamiyah Baghdad, sebuah perguruan tinggi paling prestisius saat itu. Pada usia 34 tahun, ia telah menjadi profesor dan tokoh intelektual paling menonjol di dunia Islam. Namun, di puncak karir akademiknya, ia mengalami krisis spiritual. Ia meninggalkan kedudukan dan memilih hidup sebagai sufi pengembara. Selama lebih dari 10 tahun, ia melakukan perenungan mendalam yang menghasilkan karya-karya besar tentang pendidikan dan spiritualitas. Pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikan sangat berpengaruh hingga hari ini. Beberapa konsep pentingnya, yang pertama ada tujuan pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan tertinggi pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan pembentukan akhlak yang mulia dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Beliau membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama, ilmu fardu ain, yaitu ilmu agama dasar yang wajib dipelajari. Yang kedua, ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu sosial, kedokteran, matematika, dan sains. Keduanya harus seimbang agar manusia menjadi utuh. Guru adalah figur teladan. Bagi Al-Ghazali, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dengan kasih sayang, memperbaiki akhlak murid, dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kemampuan masing-masing. Murid harus memiliki adab yang tinggi terhadap guru. Adab lebih penting daripada kecerdasan. Murid juga wajib ikhlas, menghormati ilmu, dan berusaha mempraktikkan apa yang dipelajari. Al-Ghazali mengemukakan metode belajar seperti keteladanan, pembiasaan, nasihat, dialog, latihan dan praktik, pengawasan spiritual. Metode ini bahkan masih dianggap modern dan relevan dengan pendidikan kontemporer. Al-Ghazali menghasilkan lebih dari 70 karya. Di antaranya, pertama Ihya Ulumuddin yang membahas akhlak, tasawuf, dan pendidikan. Kedua, Tahafut Al-Falasifah yang membahas kritik terhadap filsafat Yunani. Yang ketiga, Al-Munqidh min Ad-Dalal yang membahas perjalanan spiritual Al-Ghazali. Yang keempat, Ayyuha Al-Walad yang membahas nasihat pendidikan untuk murid. Yang kelima, Maqasid Al-Falasifah yang membahas penjelasan tentang konsep filsafat. Yang keenam, Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad yang membahas teologi dan akidah. Yang ketujuh, Mizan Al-Amal yang membahas tentang etika dan perilaku.
Demikian penjelasan mengenai tokoh pendidikan Islam Al-Ghazali. Pemikiran-pemikirannya telah memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan modern, terutama dalam hal akhlak, metode pembelajaran, dan pengembangan karakter. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.